Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Herdeni Medianto SE MSI selaku penguji, Bapak Insinyur Oktarudin selaku mentor, dan Bapak Untung Putrajaya SPD MPD selaku pembimbing. Saya Erni Riasanti Hutohayan SP adalah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2021. Pada saat ini saya akan menyampaikan laporan aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Sertifikasi Mutu Bibit pada UPT DP2 STH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Dilatar belakangi oleh Permen LHK nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan, kemudian Perda nomor 17 tahun 2020 tentang retribusi jasa usaha, kemudian Peraturan Gubernur Bengkulu nomor 36 tahun 2017 tentang pembentukan UPTD lingkup Dinas LHK Provinsi Bengkulu, kemudian Keputusan Dirjen Pedas HL tentang penetapan pelaksana sertifikasi bagi 6 UPTD di seluruh Indonesia, kemudian Keputusan Dirjen Pedas HL tentang pendelegasian sebagian kewenangan dalam pelaksanaan perbenihan kepada BPdas HL, dan yang terakhir adalah Surat Direktur Perbenihan Tanaman Hutan tentang mempertahankan UPTD bidang perbenihan. Maka UPTD P2 STH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu merupakan satu-satunya UPTD di Provinsi Bengkulu yang diberi kepercayaan atau kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi tanaman hutan. Kondisi pada saat ini adalah pelaksanaan sertifikasi sudah berjalan tetapi belum optimal. Dengan demikian kami melakukan terobosan berupa inovasi, yaitu penggunaan email dan WhatsApp. Pelaksanaan kegiatan untuk jangka pendek, yang pertama adalah pembentukan tim efektif. Rapat pembentukan tim efektif dilaksanakan pada tanggal 22 Juli tahun 2021, di mana yang merupakan evidence adalah undangan rapat, daftar hadir rapat, kemudian foto-foto dokumentasi, notulen rapat, dan kemudian SK pembentukan tim efektif. Tahap selanjutnya adalah membuat email P2 STH, karena melalui email ini kami akan menerima permohonan sertifikasi mutu bibit, sehingga pemohon tidak perlu datang langsung ke UPTD, tetapi mereka cukup mengirimkan permohonannya lewat email. Yang ketiga adalah membuat WhatsApp group yang anggotanya merupakan stakeholder baik internal maupun eksternal. Stakeholder internal adalah Kepala Seksi Sertifikasi dan SDG, Kepala Seksi Perbibitan dan Pengawasan, Kepala KTU, dan Kepala UPTD P2 STH. Kemudian untuk stakeholder eksternal yang kami masukkan adalah teman-teman dari perusahaan pengadaan pengedar yang ada di Provinsi Bengkulu. Pembuatan WhatsApp ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi. Pada tahap keempat adalah kami melaksanakan sosialisasi aksi perubahan, yaitu melalui pertemuan Zoom meeting. Pelaksanaan Zoom meeting itu dilaksanakan pada tanggal 6 September tahun 2021. Di sana kami menyampaikan aksi perubahan yang diusung, yaitu yang pertama, permohonan sertifikasi mutu bibit tanaman hutan dilaksanakan melalui email UPTD P2 STH, dan ini disampaikan kepada teman-teman terutama perusahaan pengadaan pengedar yang ada di Provinsi Bengkulu. Kemudian penerbitan SKM atau sertifikat mutu bibit dilaksanakan secara digital, jadi kami hanya mengirimkan format PDF. Selanjutnya adalah pelaksanaan sertifikasi. Kami menerima permohonan pemeriksaan mutu bibit itu pada tanggal 7 September tahun 2021, yaitu dari CV Kebun Sari. Evidence-nya bisa dilihat yaitu pada screenshot email P2 STH. Dari surat permohonan itu kemudian diproses dan menerbitkan surat perintah tugas untuk staf teknis untuk melaksanakan sertifikasi mutu bibit di lapangan. Pemeriksaan mutu bibit dilaksanakan di persemaian milik CV Kebun Sari di Jalan Horizon, Desa Kandang Mas, Kota Bengkulu. Bibit yang diperiksa adalah kayu bawang atau Melia excelsa. Data yang diambil adalah
diameter batang, tinggi batang, dan jumlah daun, serta kekompakan media. Data tersebut kemudian dituliskan pada tally sheet dan diolah untuk didapatkan nilai rata-rata. Hasil pengolahan data di lapangan kemudian dicantumkan atau dituliskan ke dalam sertifikat mutu bibit tanaman hutan yang akan diterbitkan. Sesuai dengan Perda Retribusi Jasa Usaha, maka perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi juga wajib membayar retribusi jasa usaha. Tahap ke-6 ada dilaksanakan evaluasi. Ini rapat evaluasi dilaksanakan pada tanggal 20 September tahun 2021. Selanjutnya deskripsi kepemimpinan. Yang pertama adalah membangun integritas. Di sini integritas diartikan sebagai konsisten, di mana apa yang kita pikirkan sejalan dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Di sini reformer sebagai pemegang kendali yang memberi contoh dalam sikap dan perilaku, bagaimana ucapan, tingkah laku dan pikiran kita itu sejalan dan tidak melenceng, sehingga teman-teman yang lain bisa mencontoh perilaku yang baik yang kita lakukan. Yang kedua adalah pengelolaan budaya pelayanan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi sosial media berupa WhatsApp dan email. Yang ketiga adalah pengelolaan tim. Yang pertama, reformer memilih anggota tim berdasarkan kepada karakter, karena kita memerlukan orang yang punya karakter yang baik supaya bisa bekerja sama dengan baik. Yang kedua, membagi tugas sesuai dengan kompetensi, kemampuan dari masing-masing anggota tim. Yang ketiga, menggerakkan, mengajak, dan mendorong sehingga semua anggota tim dapat bersama-sama melakukan tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga aksi perubahan ini dapat berjalan dengan baik. Dan keberlanjutan aksi perubahan ada dua, yaitu jangka menengah dan jangka panjang. Untuk jangka menengah, kita akan meningkatkan koordinasi antar stakeholder baik internal maupun eksternal, agar komunikasi dan koordinasi di hari kedepannya dapat berjalan dengan lebih baik, sehingga mereka juga mau mengajukan permohonan untuk memeriksakan mutu benih yang mereka miliki. Untuk jangka panjang, kita akan melaksanakan sertifikasi sumber benih, kemudian membuat website UPTDP2STH sebagai sarana komunikasi maupun informasi maupun promosi UPTDP2STH. Dengan demikian, tujuan terakhirnya adalah terselenggaranya perbenihan tanaman hutan di Provinsi Bengkulu. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Siska. Saat ini saya sedang menjabat sebagai Kepala Seksi Perbibitan dan Pengawasan di UPTD Perbibitan Pengawasan dan Sertifikasi Tanaman Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Aksi perubahan ini telah dilaksanakan dengan terbentuknya tim teknis sertifikasi serta adanya perubahan tata cara pengajuan sertifikasi dengan memanfaatkan sistem digitalisasi. Kami harapkan aksi perubahan ini dapat terlaksana dengan baik dan mendukung kinerja UPTD P2STH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku atasan dari Erni Riasyanti, yang mana sekarang sedang mengikuti Diklat P4 di Badan Diklat Provinsi Bengkulu, dengan judul tesis aksi perubahan di bidang seksi sertifikasi sudah berjalan di UPTD kami. Kami harapkan ke depan tetap berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih.